saat itu Bang Hotman tuh butuh PR untuk firmnya ya. Nah jadi ya udah aku ditarik lah saat itu, jadi bantuin dan aku pikir pengalaman juga, sementara aku kuliahnya di ekonomi tapi aku pengen belajar hukum, jadi sempet ikutlah ke pengadilan gitu ya, Jakarta Pusat. Kalau nggak salah kasus-kasus yang yang masalah apa sih biasanya kalau Bang Hotman bukannya hukum, bukannya pidana ya, lebih ke perdata lah. Nah di situ udah ya cukup lama lah ya, 6 bulan. Terus abis 6 bulan, kemudian aku pikir, aduh kayaknya nggak kuat juga deh sambil syuting segala macam, karena pagi udah mesti bangun, mesti ke pengadilan ya udah. Tapi ya sejauh itu ya kita jaga hubungan baik aja. Kalau aku sih tahun 2000-an, kenapa bisa kenal? Waktu itu kan aku proses divorce sama Mas Aji kan. Terus udah gitu almarhum manajer aku, Teddy bilang, mau nggak magang di Bang Hotman Paris gitu. Aku kan backgroundnya bukan sebagai hukum gitu, tapi aku pikir aku nanya sama orang tua aku, kenapa enggak sembari belajar, karena sembari part time juga sempat mau disekolahin, cuma itu kan aku lagi ada syuting, jadi waktunya nggak memungkinkan. Kalau aku sih waktu megang sama PR manager juga, PR lawyer juga, cuman aku di bidang yang jadi kan banyak banget apa sih kayak misalnya kekerasan di rumah tangga atau apa gitu. Nah aku nih sebagai lawyernya, bukan lawyernya PR-nya lah di situ ngurusin, dan itu tidak dipungut biaya sedikit pun. Dari sejumlah artis yang pernah bekerja sebagai public relations atau humas di kantor pengacaranya, Hotman Paris mengaku banyak pengalaman dan mendapat kesan yang positif terhadap karirnya. Memilih saya gitu. Oh usah, aku sih ngerasa bersyukur aja ya hari gini ada pekerjaan. Iya, saat itu kan kita ada salary juga. Iya. Bukan sekedar PR gitu, tapi kita dikasih salary juga gitu. Karena memang Benar-benar karyawan. Iya, gitu. memang pas film dijemput, ayo Mas Pira harus ikut ya pagi-pagi bangun gitu. Dan kadang-kadang dan Bang Hotman kan sering ada seminar ya, kita datang diajak gitu. gitu. Berarti memang benar-benar kerja profesional ya Mbak? Iya, Ya? kerja Pasti sih Bang Hotman itu orangnya senang ngebantu gitu. Kayak misalnya kan mungkin dicapnya, wah Pak Hotman kalau misalnya sama artis gratis gitu. Tapi kalau aku sih lihat positifnya aja gitu. Kenapa sih mesti melihat tentang artis gratis? Enggak juga.
Bagaimanakah pula pendapat pengacara yang juga artis Ruhut Sitompul yang selama ini menjadi seteru Hotman Paris Hutapea? Seumpama Hotman Paris memintanya, apakah Ruhut Sitompul bersedia menjadi pengacara Hotman Paris? Adakah nasihat Ruhut Sitompul untuk Hotman Paris dalam menghadapi kasus ini? Biarlah mereka yang mendampingi, kan aku sudah anggota DPR. Aku harus cuti dulu ini ya, jadi aku nggak bisa. Begitu juga, ada juga yang bilang, Bang kalau Hotman Paris minta abang bela, abang mau. Kalau diizinkan oleh undang-undang aku juga mau kok. Karena kan aku kasihan dengan dia ya. Tapi aku kaget juga KDRT. KDRT, apa itu kepanjangannya? Kekerasan dalam rumah tangga. Yang aku bingung, jadi istri dia itu gimana ya? Rupanya dia rumah tangga juga dengan Meriam Bellina. Waduh, sedih kali aku lihat dia. Iya, karena itu. Ini yang kata pepatah, semut di seberang lautan dia lihat, gajah di pelupuk matanya dia nggak lihat. Benarkah Ruhut dibalik laporan Meriam Bellina terhadap Hotman Paris? Lantaran selama ini kedua pengacara kondang itu sering berseteru di hadapan halayak ramai? Mungkinkah Ruhut yang mendesak Meriam Bellina agar melaporkan Hotman Paris ke pihak kepolisian? Jadi aku sedih juga, banyak yang katakan jangan-jangan ini semua si Poltak di belakang Meriam Bellina. Wah, keren banget dong aku. Ya, jujur aku katakan, aku sama dengan Hotman Paris, ngefans sama Meriam Bellina. Tapi karena dia yang lebih hebat, kan tangannya kan banyak rantai kapal, batu aki, ya pasti aku kalah. Ya, manalah mungkin aku mau bisa menyuruh Meriam Bellina melakukan itu. Tapi ya mungkin ini aku bangga lihat wanita. Ingat, wanita tidak boleh kita kasari. Sorga di telapak kaki ibu. Mungkin Meriam Bellina melihat saya sering dihina-hina. Meriam Bellina mungkin mengatakan begini, nggak tahu diri banget tuh manusia. Ruhut itu kan hatinya selembut salju, kok dia gituin. Padahal kan kau yang buaya. Berdua sama saya dong. Kita sama Bang Hotman pulang sama Bang Hotman. Aku bawa mobil sendiri loh, ada sopir aku di depan, masa aku sama Bang Hotman sih? Ya bentar aja. Elisa Meriam Bellina Maria Bambu termasuk artis film Indonesia yang amat populer tahun 1980-an. Ia pertama kali tampil dalam film Perawan-Perawan tahun 1981. Tahun 1984 pada Festival Film Indonesia di Yogyakarta, ia meraih Piala Citra untuk pemeran utama wanita terbaik dalam film Cinta di Balik Noda yang disutradarai Bobby Sandi. Meriam mendapati piala bergengsi yang merupakan lambang supremasi tertinggi dunia film Indonesia. Tidak berapa lama dia berkarir. Film-film yang digemari penonton masa itu adalah Sequel Catatan Si Boy. Artis kelahiran Bandung 10 April 1965 itu bermain bersama Ongki Alexander. Artis yang memulai debut sebagai gadis sampul dan model ini mendapat julukan dari tokoh film dan budayawan Arifin Sinur sebagai magma perfilman Indonesia. Payah, Mam. Orang Melayu sini norak. Kenapa sih? Pergaulannya kampungan. Tidak hanya di film layar bioskop Meriam Bellina berjaya. Pada awal-awal sinetron booming di televisi Indonesia, Meriam bersama suaminya kala itu Adi Surya Abdi terjun ke sinetron. Beberapa judul sinetronnya yang terkenal antara lain Emosi, Aku Mau Hidup, dan Pengantin Lari. Ada yang mengatakan bahwa perjalanan karir sebagai artis Meriam Bellina tidak secemerlang perjalanan rumah tangganya. Mer hidup dengan perjuangan. Dia betul-betul hidup itu bersandar pada kemampuan akting, seni peran. Dia hidup itu betul-betul bersandar pada kemampuan olah suara sebagai penyanyi. Dan kalau orang mengenal Mer itu dia kerja keras untuk hidupnya. Dan dia
mendidik anak-anak saya, anak-anak kita itu cukup baik ya, dan dia betul-betul bersikap sebagai seorang ibu yang layak, yang pantas, yang seharusnya. Meriam Bellina pertama kali menikah dengan produser film Ferry Anggriawan. Pernikahan itu terjadi di saat ia meraih puncak popularitasnya. Namun pernikahan itu tidak berlangsung lama dan tidak membuahkan anak. Pasangan ini pun berpisah tahun 1981. Tidak lama bercerai dengan Ferry, Meriam menikah dengan Adi Surya Abdi, seorang sutradara film. Dari perkawinan itu mendapatkan 2 anak, Albert Surya dan Nigia Pino. Tapi dengan Adi pun, Meriam gagal mempertahankan pernikahan mereka dan bercerai tahun 2001. Setelah itu, Meriam Bellina dikabarkan menikah dengan seorang aktivis politis yang juga mantan menteri. Putus dengan mantan pejabat tinggi itu, Meriam dikabarkan menjalin hubungan dengan Hotman Paris Hutapea sejak tahun 2008. Hubungan mereka baru terungkap dan dikonfirmasikan kebenarannya setelah Rabu kemarin, Meriam Bellina melaporkan Hotman ke Polda Metro Jaya perihal dugaan penganiayaan. Aduh, sama saya dong. Itu sama Bang Hotman pulang sama aku bawa mobil sendiri loh, ada sopirku di depan, masa aku sama Bang Hotman sih? Ya bener aja. Aku nggak tahu, bukannya kayak gitu-gitu sama aku nggak tahu lah. Lalu banyak orang Batak, suaranya kalah. Bener. Wah ini sih ambil kesempatan karena gue nggak pernah mau wawancara deh kayaknya.